Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Zaulia Wandita dengan NIM akhir 484 dari kelas H Fakultas Hukum tahun ajar 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak merek dan indikasi geografi. Yang pertama yaitu dari pengertian merek. Pengertian merek di berbagai negara sekarang ini pada dasarnya banyak mengandung persamaan sebab mengacu kepada ketentuan Paris Convention. Dalam bahasa Indonesia, merek berarti tanda yang dipakai pada barang yang diperdagangkan oleh suatu perusahaan. Sedangkan pengertian secara yuridis, merek menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dalam pasal 1/1 disebutkan, merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Lalu yang kedua yaitu manfaat dari merek tersebut. Di atas telah dibahas mengenai perihal pengertian merek. Menurut perundang-undangan di Indonesia, merek memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama manfaat ekonomi. Merek merupakan sarana bagi perusahaan untuk saling bersaing pasar. Konsumen memilih merek berdasarkan value for money yang ditawarkan berbagai macam merek. Dan relasi antara merek dan konsumen dimulai dengan penjualan. Premium harga bisa berfungsi layaknya asuransi resiko bagi perusahaan. Sebagian besar konsumen lebih suka memilih penyediaan jasa yang lebih mahal, namun diyakininya bakal memuaskan, ketimbang memilih penyedia jasa lebih murah yang tidak jelas. Yang kedua, manfaat merek dari sisi fungsional, yaitu merek memberikan peluang bagi diferensiasi. Selain memperbaiki kualitas, perusahaan-perusahaan juga memperluas merek dengan tipe-tipe produk baru. Lalu merek memberikan jaminan kualitas apabila konsumen membeli merek yang sama lagi. Maka ada jaminan bahwa kinerja mereka tersebut akan konsisten dengan sebelumnya. Lalu pemasaran merek berempati dengan para pemakai akhir dan masalah yang akan diatasi merek yang ditawarkan. Dan merek memfasilitasi persediaan produk secara luas. Lalu manfaat dari sisi psikologisnya. Merek merupakan penyederhanaan atau simplifikasi dari semua informasi produk yang perlu diketahui konsumen. Lalu pilihan merek tidak selalu berdasarkan pada pertimbangan nasional dalam banyak kasus. Faktor emosional seperti gengsi dan citra sosial memainkan peran dominan dalam keputusan pembeli. Lalu merek bisa memperkuat citra diri dan persepsi orang lain terhadap pemakai atau pembelinya. Dan brand simbolisme tidak hanya berpengaruh pada persepsi orang lain, namun juga pada identifikasi diri sendiri. Fungsi merek. Kebutuhan untuk melindungi produk yang dipasarkan dari berbagai tindakan melawan hukum pada akhirnya merupakan kebutuhan untuk melindungi merek tersebut. Merek merupakan suatu tanda yang dapat ditentukan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang tersebut. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembeda, dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembeda dan karenanya bukan merupakan merek. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan suatu produk barang atau jasa atau pihak pembuat atau penyedianya. Merek mengisyaratkan asal-usul suatu produk sekaligus pemiliknya. Hukum menyatakan merek sebagai properti atau suatu yang menjadi milik eksklusif pihak tertentu dan melarang semua orang lain untuk memanfaatkannya kecuali atas izin pemilik. Dengan demikian, merek berfungsi juga sebagai suatu tanda pengenal dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa yang sejenisnya. Lalu, persyaratan merek dan itikat baik. Suatu merek dapat
disebut merek bila memenuhi syarat mutlak, yaitu berupa adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya, tanda yang dipakai tersebut mempunyai kekuatan untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Untuk mempunyai daya pembeda ini, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Di dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, menyatakan bahwa pemohon kepemilikan merek harus beretikat baik, yaitu dengan mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Misalnya, merek dagang A sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang tersebut. Lalu materi yang selanjutnya yaitu indikasi geografis. Pengertian dari indikasi geografis yaitu diperhatikan dari sejarah hukum. Awalnya dasar hukum indikasi geografis terdapat pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, yang untuk selanjutnya diatur dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang indikasi geografis. Sampai saat ini secara hukum indikasi geografis tersebut masih berjalan hingga akhirnya indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain itu, indikasi geografis juga memiliki pengaturan khusus oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan juga diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituangkan dan diterbitkan pada buku Indikasi Geografis Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian, dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi, berasal dari bahasa Yunani. Itu adalah ini dan grafin adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum bahwa geografis adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut, maka indikasi geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah. Yang kedua yaitu persyaratan substantif indikasi geografis. Dalam konotasi umum, indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang yang bisa berupa indikasi langsung. Misalnya made in England, dan indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris, keju mozzarella, Italia, peta Yunani, kabar Prancis. Indikasi seperti merek merupakan tanda yang menunjukkan asal barang. Namun, beda dengan merek, indikasi geografis memiliki dua fungsi. Di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen secara langsung melawan tindak penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan, dan di sisi lain memberikan perlindungan goodwill bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut. Di Indonesia, perlindungan diatur dalam Undang-Undang Indikasi Geografis. Yang ketiga yaitu perolehan hak dan jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Perlindungan indikasi geografis didasarkan pada hukum nasional masing-masing negara. Ada yang menganut perlindungan tanpa pendaftaran dan ada pula yang memakai sistem pendaftaran. Di Indonesia, perlindungan diberikan berdasarkan pendaftaran. Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang MIG menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis adalah yang pertama yaitu lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri. Yang kedua, pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Lalu yang keempat yaitu
Hal substansi indikasi geografis. Berkaitan dengan indikasi geografis, negara anggota harus menyediakan sarana hukum bagi pihak terkait untuk menjaga penggunaan dalam setiap cara dalam tujuan atau penampilan suatu barang yang menunjukkan atau memberikan kesan bahwa barang tersebut berasal dari wilayah geografis lain daripada tempat asal yang sesungguhnya. Dengan cara menyesatkan masyarakat akan asal geografis barang yang bersangkutan dan juga setiap penggunaan yang dapat dinyatakan sebagai persaingan curang. Sebagaimana maksud artikel 10 Paris Convention. Menurut pasal 56 ayat 2 Undang-Undang MIG, permohonan pendaftaran indikasi geografis ditolak oleh Dijen. Jika tanda tersebut yang pertama yaitu dokumen deskripsi indikasi geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan atau memiliki persamaan dan pada keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dibahas. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.